Dan selamat pagi juga untuk Ibu dosen kita yang terhormat, Ibu Maria Ulfa Anton, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang membahas tentang studi kasus keamanan jaringan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi IT Security yang membahas tentang sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan internet, kejahatan hacking melalui jaringan internet di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan latar belakang masalah. Yang kedua, pembahasan lingkup kejahatan hacking yang dilakukan melalui jaringan internet di Indonesia. Usaha penanggulangan kejahatan hacking melalui jaringan internet di Indonesia. 3. Penutup, kesimpulan dan saran. Pendahuluan latar belakang masalah. Internet merupakan suatu teknologi digital dengan berbagai macam kompleksitas yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lainnya melalui jaringan virtual. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga berencana merumuskan aturan hukum tersebut. Hukum dihasilkan melalui proses interaktif dari seluruh aspek masyarakat yang mengatur dan membentuk serta menentukan ciri-ciri masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan, hukum membentuk dan membentuk masyarakat. Secara umum, pengaruh perkembangan hukum berkaitan langsung dengan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi. Pertanyaan di sini adalah bagaimana status dan efektivitas hukum yang berlaku. Perkembangan teknologi yang semakin sulit dikendalikan. Latar belakang. Jika Anda lihat, Anda akan melihat bahwa teknologi berkembang pesat dibandingkan dengan hukum yang telah diikuti. Memang tidak ada yang akan membayangkan bahwa internet, bahkan penciptanya sendiri, akan mengalami perkembangan yang begitu pesat seperti yang mereka sadari saat ini. Selama ini, internet telah menghubungkan hampir semua unit komputer di dunia dan menghasilkan terlalu banyak halaman informasi yang memperkaya internet itu sendiri. Di sisi lain, dengan pesatnya perkembangan internet, berbagai permasalahan baru yang sulit dipecahkan di bidang teknis pun mengikutinya. Namun ada juga masyarakat yang meyakini bahwa untuk mengatur dan menindak permasalahan dunia maya perlu dirumuskan sebuah undang-undang, yaitu Umbrella Clause, yang artinya clause tersebut dirumuskan untuk merangkum semua permasalahan hukum yang terjadi di internet. Dan kemudian mulai dari Umbrella Clause, Anda dapat terus mengimplementasikan klausa ketentuan yang lebih spesifik. Perkembangan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang cakupan kegiatan hacking yang sering dilakukan oleh cyber personal dan tindakan ilegal yang diharapkan dapat dilakukan melalui jaringan internet. Pembahasan lingkup kejahatan hacking yang dilakukan melalui jaringan internet di Indonesia. Di Indonesia, pengguna internet baru sebatas hiburan. Memang banyak orang ke internet setiap hari. Internet pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan dan mempercepat proses serta memperluas cakupan jaringan komersial sebagai alat ilmiah untuk menjangkau berbagai referensi perpustakaan di seluruh dunia. Perluasan jaringan global internet menunjukkan harapan terjadinya perubahan ruang dan jarak. Hacking adalah masalah penting di internet global. Gambar tahapan sistem hacking. Footprinting, proses mencari informasi banyak mungkin tentang korban. Ini dilakukan melalui data di internet, surat kabar, dan lain-lain. Scanning, pemrosesan lanjutan dengan menganalisis layanan yang berjalan di internet. Biasanya dilakukan dengan ping and map. Enumeration, lanjutan proses dengan mencoba menghubungkan ke komputer target. Gaining access, pengambilan mencoba untuk menentukan target berdasarkan informasi yang diperoleh. Escalating privilege, jika Anda berhasil memasuki sistem, meningkatkan otoritas akses. Covering trace, proses menutupi track dengan menghapus berbagai log agar tidak terlacak. Denial of service, setelah semua metode gagal, serangan terakhir yaitu memajari target dengan data
Membuat pesan tidak mungkin biasanya dilakukan setelah peretas menyerah, mencoba mengambil alih. Metode serangan hacking. Yang pertama ada DOS, Denial of Service Attack. Ini adalah serangan yang dilakukan dengan mengirimkan paket data sampah. B. Deepfacking. Jenis serangan ini dilakukan dengan mengubah beranda situs atau dengan mengganti sebagian atau seluruh konten dengan laman penyusup. C. Spoofing. Penyusup melakukan serangan ini dengan mengarahkan alamat IP situs ke alamat yang diinginkan. D. Carding. Serangan ini biasanya dilakukan oleh pencuri kartu kredit yang tujuannya biasa adalah untuk mendapatkan nomor kartu kredit secara ilegal. E. Database exploit. Basis data situs web yang agak dicuri, menghasilkan sejumlah besar nomor kartu kredit gratis. F. Pembuatan situs palsu. Ini dilakukan dengan membuat situs e-commerce palsu. Dengan cara ini melakukan transaksi virtual, mudah untuk mendapatkan verifikasi nomor ID dan pemilik aslinya. G. Menggunakan keylogger. Metode ini sangat umum di warung internet atau layanan internet umum lainnya. Itu biasa dilakukan oleh orang dalam atau pengunjung lain sendiri. H. Root compromise. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini merupakan metode teknik penetrasi tertinggi. Hacking pernah terjadi di Indonesia. Beberapa dari teknik hacking yang digunakan Dhani Pirmansyah tersebut adalah sebagai berikut. A. Pemanfaatan lokal cache. Pada saat kita melihat alamat situs web, browser kami sebenarnya meminta halaman dari server web. Kemudian server web mengirimkan kode HTML ke komputer klien. Browser menyimpan halaman ini komputer lokal sebagai cache, sehingga saat Anda membutuhkan halaman yang sama, Anda tidak perlu bertanya lagi ke server web yang lebih lambat. Setelah itu, halaman yang telah diunduh ke komputer klien akan dijalankan dan ditampilkan di komputer kita. Salin halaman cache ke hard disk, lalu buka dengan notepad. Peretas juga menggunakan cache lokal untuk melihat situs mana yang dikunjungi seseorang. Selain itu, cache lokal juga menyimpan banyak informasi, karena kata sandi yang juga disimpan di sini tanpa disadari. Untuk menemukan lokasi cache lokal di Internet Explorer, klik menu Tools, Internet Options, Setting, Temporary Internet Files Folder. B. Menggunakan SQL. Injection SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk mendapatkan atau mengubah data dalam database relasional. Pernyataan SQL yang banyak digunakan di setiap database sangat beragam, dan unit SQL juga merupakan bahasa query yang paling banyak digunakan. Paling kuat, SQL injection biasa digunakan dengan bahasa pemrograman lain seperti Python, ASP, C, C++, Java, dan Visual Basic. Legenda pembobol situs KPU. Pada tahun 2004, KPU mengekspos sistem IT-nya yang bernilai 152 miliar ke media sehingga menarik perhatian. Pada 16 April 2004, XNUXER melihat ada lubang pada sistem IT KPU, lalu mengintis untuk membobol situs KPU dan berhasil tanpa menggunakan tool khusus. Setelah itu, XNUXER mengganti nama partai menjadi nama-nama nyeleneh, dari Partai Jambu sampai Partai Kolor Hijau. XNUXER resmi ditahan setelah KPU melaporkan aksi pembobolan sistem IT-nya ke Polda Metro Jaya. XNUXER dituntut 1 tahun penjara dan didenda sampai 10 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, tapi karena kooperatif dia hanya dihukum 6 bulan 21 hari penjara. Dhani Pirmansyah, legenda pembobol situs KPU. B. Usaha penanggulangan kejahatan hacking melalui jaringan internet di Indonesia.
Sistem hukum di Indonesia tidak memiliki peraturan khusus kejahatan hacking. Dalam rangka masalah cybercrime, ada beberapa solusi yang bisa dipilih untuk pemecahan masalah kejahatan jaringan melalui internet di Indonesia. Solusi alternatifnya sebagai berikut. A. Jika ketentuan dibuat akan menjadikan payung hukum cyber law, regulasi lalu relevan cybercrime yang dapat mencakup semua aktivitas yang ada di dunia maya termasuk peretasan. B. Jika KUHP diperbarui hanya dengan menambahkan penafsiran-penafsiran untuk memperluas dan menjangkau semua kegiatan yang ada di dunia maya, kemudian membuat hukum pidana, atau tidak ada lagi peraturan yang mengatur kejahatan dunia maya. Beberapa metode alternatif dapat digunakan untuk melindungi sistem jaringan internet dari serangan hacking dan mencegah kejahatan peretasan. A. Perlindungan instalasi. Untuk menjaga privasi informasi, perlindungan instalasi adalah hal yang paling penting. Perlindungan ini dapat berupa antivirus atau firewall. B. Serangan pengawasan. Serangan oleh penyusup hacker biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan administrator, sehingga perlu digunakan sistem pengawasan untuk mempertahankan diri dari serangan tersebut. C. Manajemen keamanan program. Saat membuat sistem keamanan jaringan komputer, administrator keamanan jaringan biasanya tidak memperhatikan hal-hal kecil yang dapat digunakan oleh penyusup hacker yang akan menjadi masalah besar. Mencegah kejahatan peretas. D. Mematikan layanan yang tidak perlu. Umumnya, sistem operasi OS memiliki layanan yang biasanya disertakan dan dijalankan. Menggunakan kriptografi kunci publik. Selain sistem, Anda juga perlu menggunakan kriptografi kunci publik untuk memastikan keamanan data penting di komputer. Melakukan backup, mengingat semakin kompleksnya serangan hacker dan perkembangan informasi sebagai target utama. Backup rutin merupakan pilihan yang sangat diperlukan. Semua pihak harus optimis dalam segala upaya penyelesaian kejahatan peretasan melalui jalur hukum maupun di luar jalur hukum melalui jaringan internet di Indonesia. Artinya, apapun kejahatan yang dilakukan akan selalu ada jalan keluarnya. Optimis harus ditanamkan pada seluruh hati kita. Apalagi bagi Polri sebagai aparat penegak hukum, sikap optimis ini akan menumbuhkan semangat memberantas segala kejahatan. Dalam kehidupan ini, penegakan hukum dan keadilan selalu menang, dan setiap kejahatan tetaplah gagal. Kesimpulan. Hal-hal yang mencakup dalam kegiatan kriminal peretasan di Indonesia melalui jaringan internet yaitu etika, motivasi, prosedur, metode dan teknik peretasan biasanya dilakukan oleh calon peretas dan peretas profesional melalui jaringan internet dengan menghancurkan sistem untuk mencapai kepuasan, dan dilakukan oleh pengguna internet sebaran hanya dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal-hal tersebut juga menjadikan kejahatan ini terorganisir atau bahkan hampir mustahil untuk diatasi. 2. Untuk mengatasi kejahatan peretasan melalui jaringan internet di Indonesia, pemerintah sedang mencari dua cara melalui jalur hukum, yaitu dengan merumuskan peraturan baru di bidang teknologi informasi berupa Undang-Undang Internet untuk menambah seperangkat ketentuan pidana yang ada dan memutakhirkan ketentuan pidana yang ada untuk memperluas ruang lingkup pengawasan dunia maya. Selain itu, kejahatan peretasan ini dapat dicegah sepenuhnya sehingga dilakukan pendekatan dengan teknologi. Saran: pengguna internet, khususnya yang memiliki keahlian di bidang keamanan sistem, dapat menggunakan keahlian dan teknologi untuk melakukan penelitian dan menyumbangkan gagasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. 2. Melihat bahwa jaringan internet menjadi semakin luas dan telah digunakan hampir semua aktivitas, pejabat penegak hukum harus menekankan pencegahan kejahatan semacam itu agar dapat menggunakan teknologi internet sebanyak mungkin. Ini adalah daftar pustaka dari hasil makalah IT Security.
Terima kasih. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.